الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidaklah setiap yang mendapatkan kelebihan dari Allah, tidaklah setiap yang telah diberikan kelebihan oleh Allah, kamula takhlisuhu, itu adalah orang yang telah sempurna dibersihkan oleh Allah. Tidaklah setiap orang yang dilebihkan oleh Allah itu sudah sempurna diselamatkan oleh Allah. Jadi hikmah ini ada dua poin penting di sini, ada dua hal. Yang pertama takhsis, yang kedua takhlis. Ada takhsis, ada takhlis. Takhsis dan takhlis. Yang pertama takhsis. Takhsis ini dari dasar kata khassasa yukhassisu takhsis, dikhususkan atau diberikan kelebihan tertentu atau diistimewakan. Yang dimaksudkan dengan takhsis di sini atau dilebihkan di sini adalah sebagian hamba yang diberikan oleh Allah karamah tertentu. Diberikan oleh Allah karamah tertentu, atau kita sebut biasa di Aceh dengan istilah keramat. Misalnya setiap dia berdoa, kalau dia sudah berdoa pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ada cerita tidak dikabulkan, atau orang yang makbul doa. Atau contoh lain, diberikan karamah seperti orang ketika memegang batu, batu menjadi emas misalnya. Atau ada orang yang bisa berjalan di atas air, diberikan kelebihan oleh Allah. Atau seperti ada juga yang bisa terbang di udara, ya, dan lain sebagainya. Ada karamah-karamah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba. Ini namanya takhsis, diberikan kekhususan, diberikan keistimewaan tertentu kepada sebagian hamba. Dan adanya karamah ini dalam akidah wajib kita imani, dan sudah pernah kita bahas, ya, bahwa karamah itu benar adanya, wajib diimani dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, takhsis adalah
orang yang diberikan kelebihan tertentu berupa karamah kepadanya. Ini takhsis. Nah, yang kedua, takhlis. Apa itu takhlis? Kalau takhlis dari dasar kata khallasa yukhallisu takhlis, yang artinya dibersihkan, dibersihkan, dimurnikan, atau diselamatkan. Dari apa dibersihkan? Dari apa diselamatkan? Dari apa dimurnikan? Dari cengkeraman nafsu, dari cengkeraman ego, dari berbagai macam keinginan-keinginan duniawi. Dibersihkan dari cengkeraman nafsu, syahwat, dari ego, dari berbagai keinginan duniawi, sehingga si hamba ini menjadi taat kepada Allah dan istiqamah dalam ketaatannya hingga akhir hayatnya. Jadi dalam diri si hamba ini tidak ada lagi hasrat-hasrat duniawi, tidak ada lagi keinginan-keinginan selain Allah. Fokusnya Allah, fokusnya taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, dan istiqamah dalam hal itu. Ini namanya takhlis. Jadi dia sudah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam cengkeraman-cengkeraman selain Allah. Cengkeraman dirinya, cengkeraman syaitan, cengkeraman nafsu, cengkeraman ego, dan lain sebagainya. Jadi dia sudah menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang betul-betul tenang, tentram, teduh, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah hingga akhir hayatnya. Ini namanya takhlis. Nah, pertanyaannya adalah, mana lebih bagus antara takhsis dengan takhlis? Kalau takhsis tadi dia diberikan kelebihan tertentu berupa karamah. Kalau takhlis dia diselamatkan daripada hududun nafsi, istilahnya, dari cengkeraman-cengkeraman tadi selain Allah. Mana lebih bagus? Dapat karamah atau diselamatkan oleh Allah daripada selain Allah? Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tidak semua atau tidak setiap orang yang mendapatkan takhsis itu telah benar-benar ditakhlis oleh Allah. Tidak setiap orang yang mendapatkan karamah itu sudah benar-benar selamat daripada berbagai macam hawa nafsu, cengkeraman ego, dan lain sebagainya. Nah, artinya ada orang sudah diberikan karamah, tetapi dalam dirinya masih berpotensi ada hal-hal duniawi. Nah, jadi tidak semua yang sudah diberikan karamah itu sudah betul-betul bersih, sudah betul-betul dibersihkan oleh Allah. Nah, sekarang pilihan kita, mau pilih dapat karamah atau pilih dibersihkan oleh Allah. Kalau pilih karamah saja, tidak ada jaminan selamat sampai akhir hayat. Contohnya seperti Syekh Bal'am, salah seorang ulamanya ahli kitab di kalangan Bani Israel dulu. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Bal'am ini sudah tingkat tinggi karamahnya, sudah bisa berjalan di atas air, sudah bisa terbang ke angin. Tetapi akhir hidupnya kemudian dalam kekufuran. Padahal dia sudah karamah, sudah makbul doa dia, tapi tidak ada jaminan. Maka di sini itu salah satu contoh, ya. Ibnu Athaillah mengatakan tidak setiap orang yang sudah ditaksis diberikan karamah itu berarti sudah dibersihkan, artinya sudah sempurna dibersihkan. Tidak.
Namun kalau kita pilih takhlis, ini kalau misalnya diberikan pilihan, ya, biar salah pilih itu. Ya. Karena kan mungkin ada orang, oh saya pilih karamah aja, saya pilih biar kalau pegang batu jadi emas, biar nampak hebat, dikatakan wali misalnya. Ya. Ada orang mungkin suka pilih itu lebih cepat terkenal, lebih cepat heboh, lebih cepat viral. Ya. Kalau orang pengen viral mungkin pilih itu. Ya. Tapi kalau orang pengen selamat dunia akhirat, pilih takhlis tadi, kan begitu. Jadi kalau kita pilih takhlis, insya Allah ini aman. Kalau kita pilih takhlis, pilih yang penting ya Allah, Engkau jaga saya, Engkau bersihkan saya daripada dosa, Engkau selamatkan saya ya Allah daripada dosa, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan saya daripada dosa, nafsu, ego saya, kecuali Engkau wahai Allah. Kita pilih itu misalnya. Jadi kalau kita pilih itu, insya Allah terus kita minta kepada Allah istiqamah, istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam selalu membersihkan hati daripada segala penyakit hati, istiqamah dalam berbagai macam ketaatan. Itu insya Allah lebih utama. Namun kalau seandainya berkumpul dua-dua ini tentu lebih sempurna. Ada takhlis dibersihkan oleh Allah, dan juga ada takhsis diberikan kelebihan oleh Allah, tentu lebih sempurna. Tetapi di sini yang ingin ditekankan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebenarnya pilihlah yang kedua, takhlis. Jangan yang pertama, takhsis. Karena ada orang, dia itu belajar ilmu agama, atau lebih khusus cari tarikat lah, cari tarikat sana, cari tarikat sini, cari amalan sana, cari amalan sini. Dia bukan betul-betul karena Allah, dia targetnya itu karamah. Dapat karamah, selesai, kabeh, kamu nampak tujuan. Dia amalkan zikir tertentu, doa tertentu untuk dapat karamah tertentu. Ada orang seperti itu. Maka ini yang diwanti-wanti oleh para ulama sufi. Maka disebutkan ya di sini oleh Ibnu Ajibah, qala Sahal radhiyallahu anhu li rajulin qala lahu. Sahal pernah menyindir, Imam Sahal pernah menyindir seseorang ahli ibadah yang berkata kepada Imam Sahal, inni atawadda'u fa'ajidul ma' yasqutu min yadayya qadbanu dhahabin wa fiddah. Kata si laki-laki ini, aku pernah berwudu, ketika aku berwudu, fa'ajidul ma', aku mendapati air tetesan bekas wudu dari anggota tubuhku yang berjatuhan, itu berubah menjadi kepingan emas dan perak. Kata si ahli ibadah ini kepada Imam Sahal, jadi aku pernah berwudu dan bekasan air wudu dari anggota wuduku itu berubah menjadi kepingan emas dan perak. Apa respon Imam Sahal mendengar cerita laki-laki ini? Fa'ajaba biqaulihi, Imam Sahal menjawab, amma alimta anna as-sibyan idza baqau u'tu khashatan yastaghiluna biha. Tidakkah engkau ketahui bahawa sesungguhnya anak-anak kecil apabila mereka menangis, niscaya mereka akan diberikan mainan supaya tidak nangis lagi dan terdiam. Ini sindiran Imam Sahal kepada orang tadi. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya karamah itu masih bagian tahap bawah sekali untuk sampai kepada Allah. Tingkat Imam Sahal
memaknai karamah itu sebagai mainan anak kecil. Jadi ada seseorang yang tingkat ibadahnya sudah tinggi, mungkin untuk Allah tenangkan dia dalam dia beribadah kepada Allah, kadang ada tantangan hidup, ada hal-hal yang memberatkan, Allah nampakkan sedikit karamah biar dia tenang hati, biar dia senang. Tapi kalau dia cukupkan di situ dirinya, tidak melanjutkan meningkatkan terus ibadah dia, cukup, oh saya sudah dapat karamah, berarti saya sudah sampai, sudah level tertinggi, berarti ini saya sudah hebat, tidak lagi di atas saya, maka dia bermasalah. Padahal itu hanya sekedar bagaikan mainan anak kecil. Jadi karamah itu masih tingkat. Banyak orang yang kemudian tertahan di situ, dia menganggap dia sudah selesai dengan Allah. Jadi mau disampaikan di sini, karamah itu bukan level tertinggi, bukan tujuan utama daripada ibadah, dari ketaatan kepada Allah. Kemudian disebutkan qala ba'dul ulama ma ra'aitu hadhihi al-karamati illa ala aidil ballah minas sadiqin. Para ulama mengatakan, ini malah para ulama sufi, tidaklah aku melihat karamah-karamah ini melainkan terjadi di tangan-tangan al-ballah. Apa ballah ini? Ballah ini pemula. Minas sadiqin, daripada ahli-ahli sadiqin, ahli-ahli ma'rifah. Qultu, kemudian dikomentari oleh Ibnu Ajibah dalam kitabnya ini, al-karamah al-uzma hiyal ma'rifatu wal istiqamah wa raf'ul hijab wa fathul bab fala karamatan a'zam min hadha. Karamah yang sebenar-benarnya, karamah yang paling agung, yang paling besar adalah ma'rifah. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, wal istiqamah, dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat. Waraf'ul hijab, dan terbuka semua hijab, batas-batas kita dengan Allah. Apa batas-batas itu? Hawa nafsu, karena ya kan yang membatasi kita dengan Allah selama ini kan ego kita. Ego raya-raya tadu. Makanya handro-tro ba Allah. Ego, bebiraya, nafsu, raya-raya, syahwat tinggi-tinggi itu, maka terhalang dengan Allah. Yang betul-betul karamah, hilang semua hijab itu sehingga tersambung kita dengan Allah. Betul-betul tersambung, bukan hanya ngomong atau di mulut. Fala karamata a'zam min hadza, maka tidak ada karamah yang lebih besar dari ini. Sehingga ada juga ulama lain mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam ketaatan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal yang paling penting dalam ketaatan kita kepada Allah, yang paling mahal itu adalah istiqamah. Istiqamahlah. Kalau istiqamah berarti insyaAllah husnul khatimah. Namanya istiqamah kan tetap dalam ibadah sampai akhir hayat. Tapi selain istiqamah, bahkan termasuk karamah, itu tidak menjamin. Demikianlah dalam kita menuju kepada Allah, demikian juga dalam kita menilai orang lain. Karena ada orang begini, saya enggak mau sama ulama yang enggak ada karamat. Atau dia sampai mengatakan, ini dunia sekarang enggak ada jelas lagi, enggak ada ulama lagi, enggak ada lagi yang keramat, maka enggak ada ulama. Itu dari mana standar penilaian itu? Dia khusus cari yang karamah. Kalau enggak karamah berarti belum betul-betul. Kalau hidup karamat yang, dan yang lebih parah lagi, pemahaman karamah menurut dia itu model karamah seperti di filem
Wiro Sableng misalnya karamahnya, atau di filem apa itu ya. Menurut dia karamah itu misalnya Honda menyohana minyak tetap udip saja, yang karamah tu pun yang pada Honda hana minyak tapi tetap udip kerja dari hino ke di Hulu Semawe ya, macam mana. Atau kalau dia tunjuk besi itu meleleh misalnya, padahal karamah para ulama yang sebenarnya itu adalah seperti Imam Nawawi misalnya, umur 40 tahun beliau, 41 tahun meninggal wafat, tapi karyanya itu ratusan dan karyanya besar-besar, dan sudah 8 abad lebih beliau meninggalkan dunia ini, tapi karya beliau itu masih menjadi referensi umat Islam di berbagai belahan dunia. Kitab-kitab beliau itu kitab Al-Minhaj, kitab Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Adhkar, kitab ratusan kitab. Umurnya 40 tahun. Kalau kita mau bagi secara logika, kalau kita mau bagi jumlah karyanya itu dengan jumlah umurnya itu tidak cukup umurnya. Tapi dia bisa menghasilkan karya segitu banyak. Pada dulu tidak ada laptop ya untuk nulis praktis cepat, tidak ada. Beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah, 7 abad yang lalu lah. 700 tahun, 800 tahun yang lalu. Itu karamah yang sebenar-benarnya. Karamah yang patut kita cari begitu. Atau ulama-ulama yang sedari muda dia terus mampu duduk mengajarkan murid-muridnya sampai umurnya tua. Dari muda kok ya, semua tip uro, tip malam, hana gepiuh sampai tuha, sampai meninggal. Gedu semua ber. Ini karamah yang perlu kita lihat. Seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf itu imam besar dalam mazhab Hanafi, muridnya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Jadi ketika Abu Yusuf itu sakit sakaratul maut, sakit mau meninggal, ulama besar. Datang ulama-ulama lain mengunjungi beliau sakit. Begitu datang ulama-ulama semua ke rumah dia, mengunjungi dia sakit, sudah sakit kritis. Duduk semua ulama, langsung dia minta kepada keluarganya, tolong ambil kertas, tolong ambil pulpen. Itu dia sedang tertidur, sedang nada. Dia ambil kertas, dia ambil pulpen, langsung dia katakan kepada ulama-ulama yang hadir, coba kita hari ini diskusi hukum apa, masalah apa, kita diskusi. Kita debat hukum apa, ada masalah belum selesai ini untuk umat kita bahas. Para ulama itu mengatakan, ila hadza ya Aba Yusuf, wahai Abu Yusuf, apakah harus sampai segininya? Mereka memang orang-orang yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ulama-ulama yang dengan ilmu dari lahir sampai ke kuburan. Ma'al mahbarah ilal maqbarah, dengan pena mereka menulis ilmu, mewariskan ilmu untuk generasi selanjutnya. Ilal maqbarah, sampai ke kubur. Dan banyak ulama-ulama seperti Ibnu Aqil juga dalam mazhab Hambali punya kitab namanya Al-Funun, 1000 jilid. Ada beberapa sisa kitab itu ditemukan oleh para ulama, tapi sisa yang lain itu sudah dibakar oleh Hulagu Khan waktu penjajahan Hulagu Khan di Baghdad dulu. Nah, begitu karamah. Atau yang almarhum yang masih dekat dengan kita, Syekh Wahbah Az-Zuhaili misalnya. Itu pengarang kitab Al-Fiqhul Islami, itu berapa, 8 jilid. Kemudian punya tafsir Al-Munir belasan jilid. Semua kitab-kitab yang dia karang itu besar-besar semua.
Dah cukup umur itu kalau kita logikakan itu. Kapan dia menulis? Belum lagi kapan dia diundang ke negara ini, ke negara itu, mengisi seminar, mengisi, belum lagi dia di kampus, karangannya cukup besar-besar sekali. Sebagiannya bisa dilihat di pustaka-pustaka kita. Itu karangan. Maka sampai matanya itu, kalau kita lihat beliau itu hitam matanya itu. Hitam dulu. Biasa menyebab katanya hitamnya orang nonton bola malam. Beliau tidak tidur juga malam, tapi bukan nonton bola. Itu karamah-karamah yang sepatutnya kita lihat, ya, kita perhatikan. Ini kan karamah-karamah yang model benar-benar. Tapi intinya kita kembali kepada maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah yang paling penting untuk kita lah takhlis. Takhsis itu kalau diberikan silahkan. Dan para yang sebenar-benar karamah itu tidak dibicarakan. Dia bukan untuk dibicarakan dia karamah itu. Kalau ada orang asing ngomong-ngomong karamah, saya punya karamah ini, justru itu patut kita curigai itu. Ya. Maka para ulama menginginkan kita umat ini umat yang berbicara tentang bagaimana ketaatan kepada Allah, membangun umat, mengajarkan umat, mencerdaskan umat dengan ilmu, dengan literasi dan seterusnya. Bukan hanya cerita karamah yang itu belum tentu benar terjadi pada orang yang dimaksudkan, apalagi kemudian membuat orang pendengar itu, kalau begitu saya pengen juga punya karamah seperti itu. Akhirnya orang yang mendengar bukan lagi ibadah kepada Allah karena Allah, tapi karena cari karamah. Begitu sudah dapat karamah, langsung buka usaha praktek berobat, karena sudah karamah. Nah, jadi yang paling penting adalah minta kepada Allah takhlis. Karena kita ini manusia, dalam diri kita ini ada ego, ada nafsu, ada syahwat, dan berbagai macam hudud, bagian-bagian yang terus kita berperang dalam diri kita ini. Maka kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan, dijaga oleh Allah daripada itu semua, sehingga kita selamat hingga akhir hayat. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku kepada diriku walau sekedip mata. Baik ne pelih ya Allah, nyo ne umat lum tabi ya Allah, ne arahkan ya Allah, baik pernah ne pelih ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk selalu mampu berzikir menyebutmu, wa syukrika untuk selalu mampu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik untuk mampu mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Nyan dalake. Bek karamah. Kalau kemudian nampak misalnya bonus, tapi jangan ribut-ribut, jangan kemudian langsung update status. Saya dapat karamah hari ini, padahal saya jalan-jalan tadi tiba-tiba ada yang ngajak ngopi, beli kopi, berarti karamah. Kalau dapat karamah dalam hidup ini, alhamdulillah itu bonus. Tapi yang kita kejar adalah Allah. Tujuan utama kita adalah Allah. Jadi ini kira-kira mafhum daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.